Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Jawab pertanyaan lagi dari kawan kita ya. Iya bang, saya pernah ngisi freon, lalu tiba-tiba kompresor mati, terus jarum di manifold langsung naik ke 100 lebih PSI, padahal baru diisi freon sekitar 50-60 PSI. Itu kira-kira normal nggak sih? Dan kenapa naik tekanan di manifoldnya? Minta penjelasannya, Bang. Nah, jadi gini ya. Itu normal. Jawaban saya, itu normal. Kenapa? Karena pada saat kompresor hidup bersirkulasi, ya mungkin pada saat Anda mengisinya, itu freon pada takaran sirkulasi ya di 50-60 itu. Nah, pada saat dia mati, kompresor stop bekerja ya, maka freon akan menekan ke semua arah. Nah, menekan ke semua arah yang terutama di jalur hisap ya untuk manifold. Nah, itu otomatis dia akan naik gitu. Karena pada saat dia hidupnya tadi, si freon bersirkulasi di jalur hisap itu turun tekanannya, rendah. Karena apa? Karena bersirkulasi. Nah, di sini juga kemarin saya ngebahas juga ya. Ada yang komen juga, gimana sih kok malah berbalik? Nah, yang saya maksud tuh di sini gitu. Tekanan bukannya naik, bukannya turun, malah naik. Yang saya maksud di sini, yang berada di pipa hisap, gitu, untuk jalur pengisian. Maka saya mengatakan di video sebelumnya itu untuk pengecekan freon ya pada kedua mapel ini, baiknya dalam kondisi hidup atau mati, gitu. Nah, kalau menurut saya kondisi mati. Kenapa? Karena di baik pipa tekan atau hisap tekanannya itu sama dan lebih tinggi dibanding kondisi kompresor hidup. Ya, mungkin di pipa tekan itu jauh lebih tinggi memang karena kan jalur tekannya, tapi di pipa hisapnya dia akan turun karena bersirkulasi. Itu kesimpulan dari saya kenapa pengecekan freonnya itu harus dalam kondisi mati, karena biar di pipa hisap juga kita bisa mendeteksi kebocorannya. Kalau dalam sistem sirkulasinya dia hidup, kompresor hidup, tekanannya berkurang. Itu maksudnya, bukan tekanan dari si kompresor ya. Kalau kompresor hidup, pipa tekan jauh lebih tinggi tekanannya memang ya. Nah, lanjut lagi jawab pertanyaan yang tadi, langsung saja kita praktekkan ya. Jadi kenapa dalam kondisi kompresor mati itu tekanan tinggi? Nah, sini kita bahas. Nanti setelah dia mati kita cek tekanannya, dan setelah pada saat dia hidup berapa, pada saat dia mati berapa. Di sini nanti ya. Kita cek dari manifold. Kita hidupkan terlebih dahulu AC-nya. Oke, kita hidupkan ya. Tunggu hingga outdoor hidup, baru kita pasang manifold. Nanti kita lihat pada saat dia hidup takaran isi freonnya berapa, terus pada saat dia mati apakah dia naik tekanannya atau tidak, gitu, ya. Tunggu sampai outdoor hidup. Oke, hidup ya. Oke, sudah naik. Pasang manifold. Tuh, ya. Kelihatan nggak? Saya zoom. Ya. Freon hanya isinya di
510 ya tekanannya. Nih, 510. Nah, sekarang kita matikan. Kita lihat apakah naik jarum manifold atau malah turun ya. Kita matikan. Nah, lihat. Jarum manifold justru naik. Di sini membuktikan bahwa tekanan pada pipa tekan ya menekan ke semua arah atau dalam kondisi tidak bersirkulasi itu. Naik terus freonnya ya. Padahal isi sesungguhnya itu pada saat dia bersirkulasi hanya 10 PSI tekanannya. Pada saat dimatikan dia naik. Ya, jadi jawaban saya untuk pertanyaan yang tadi itu normal ya jika pada saat kompresor off atau mati jarum manifold naik ya. Bukannya malah turun, dia justru naik karena mendapat tekanan lebih dari jalur hisapnya akibat freon yang tidak bersirkulasi. Cukup jelas ya. Nah, dalam kondisi mati makanya tidak dianjurkan untuk mengisi freon ya. Harus dalam kondisi hidup. Posisi pengisian freon itu harus dalam kondisi hidup ya, jangan kondisi mati. Jadi supaya ikut bersirkulasi barang bersamaan ya. Dan jangan sampai terburu-buru untuk mengisinya ya, artinya terlalu cepat untuk membuka keran manifoldnya. Itu yang dikhawatirkan adalah oli yang ada dalam kompresor ikut bersirkulasinya tuh lebih banyak gitu, naik ke dalam sistem sirkulasi dia lebih banyak. Jadi pengisian dilakukan secara perlahan, bertahap, dengan kelipatan beberapa PSI, 20 atau 30 PSI yang terus diulang-ulang, buka tutup, secara buka tutup sampai isinya penuh, dan dilihat dari ampernya ya. Nah, berarti kendala dari si abang itu yang nanya tadi lagi ngisi ya, posisi setengah ngisi dia tiba-tiba kompresor mati. Nah, ada kemungkinan itu kompresor overheat ya, dia panas atau terlalu lama proses pengisiannya sehingga overload memutus atau overload lemah ya, atau ada masalah pada termistor atau modul. Tuh. Jadi kalau misalkan AC yang normal pada saat posisi pengisian baru hidup lalu diisi, itu nggak mati seharusnya kompresor, karena baru hidup, belum lama hidup ya si kompresor, dia nggak boleh mati sampai pengisian penuh gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mati di tengah jalan berarti ada masalah, yaitu tadi entah overload lemah atau kompresor overheat ya, oli akibat oli kurang. Terus termistor juga bisa masalah karena dia udah ngaco ya, deteksi suhu dinginnya. Dan yang terakhir itu modul pada bagian relay modulnya. Dan di blower juga bisa ya, blower mati, blower indoor mati itu bisa. Outdoor baru hidup sebentar langsung mati lagi karena mendeteksi sistem tidak normal. Itu aja jawaban saya. Yang mudah-mudahan jelas, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan, boleh kasih komen. Nah, kita berbagi untuk semua ya, kawan-kawan teknisi, supaya hasil kerja kita, hasil servis kita itu bagus dan disukai oleh konsumen. Terima kasih yang sudah dukung channel ini, dan lupa terus beri dukungannya agar channel ini terus berkembang. Saya Ari dari Cosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.